padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mengejar
Shalom warga kerajaan, selamat datang di Voice of Victory. Masih di dalam bulan disiplin the mind, saya harap kita semua ada tetap dalam perlindungan Tuhan dan kasih karunia Allah. Hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan banyak hoax, isu-isu yang tidak benar. Kebenaran Allah dihantam atau dihajar dengan isu-isu moral, isu-isu yang tidak bisa bertanggung jawab. Kita tahu bahwa kebenaran itu harus utuh. Firman Tuhan di dalam Markus 12 ayat 30, Yesus sendiri mengajarkan bahwa haruslah kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan juga kekuatan. Di dalam mengasihi Tuhan, di dalam mengaplikasikan kebenaran dalam hidup ini, itu kita tidak dituntut secara spiritual atau roh saja, saudara, tapi juga jasmani kita. Tubuh jasmani, roh, dan jiwa kita ikut menyembah Tuhan dengan cara yang benar. Sebab kebenaran yang setengah bukanlah sebuah kebenaran. Kita akan belajar dalam apa yang Yesus lakukan di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Kisah ini adalah tentang Yesus menyucikan bait Allah. Saya akan bacakan beberapa ayat. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Kisahnya menarik, saudara. Satu ketika saya akan jelaskan secara singkat. Waktu itu seluruh orang, seluruh bangsa yang percaya kepada Allah harus datang kepada satu tempat. Bait suci itu cuma ada di Yerusalem. Mereka datang ke sana tentunya tidak dengan tangan kosong, tapi membawa persembahan. Itu berupa hewan-hewan ternak yang akan mereka korbankan nantinya. Tapi ada syarat bahwa mempersembahkan korban ini harus dengan ketentuan yang jelas, saudara. Jadi tidak boleh ada hewan yang cacat, hewan yang tidak layak. Itu yang membuat korban itu tidak bisa diterima atau dipersembahkan. Nah, kita bisa bayangkan beberapa orang yang letaknya jauh dari Yerusalem itu datang berbondong-bondong membawa hewan ternaknya, berjalan berkilo-kilometer. Di sana mungkin di jalan kukunya tertabrak batu dan sebenarnya kakinya tergelincir, jadi nggak bisa dipakai. Dan juga ini sudah dilakukan siasat oleh imam-imam dan ahli Taurat di sana untuk mengatur sedemikian rupa supaya mereka membeli hewan ternak yang ada yang diperjualbelikan di sana dengan standar yang sudah diakui oleh imam. Di sini adalah kejahatannya. Kenapa ada penukar uang? Karena memang yang datang itu bukan dari orang Israel saja, tapi juga ada orang dari penduduk dari negara atau tempat-tempat yang jauh dan membawa mata uang mereka yang berbeda untuk ditukarkan kursnya. Dan itu sudah di markup tentunya ya. Nah, Tuhan Yesus bilang ini sebuah perdagangan, saudara. Sebuah hal yang tidak benar yang dilakukan secara turun-menurun. Dan saya percaya ini sudah terjadi mungkin bahkan jauh sebelum Yesus itu lahir ke dunia. Saudara, pelajaran penting yang pertama yang harus kita pikirkan adalah, kita renungkan hari ini adalah, segala sesuatu yang kelihatannya baik di dalam hidup ini atau yang mungkin sekiranya didiamkan oleh Tuhan, belum tentu itu benar, saudara. Hanya karena kita tidak ditegur karena kesalahan kita, belum tentu apa yang kita lakukan itu adalah hal yang benar. Setiap dari kita harus terus mengkoreksi diri kita. Harus terus bertobat setiap saat. Sebab firman Tuhan ini yang memurnikan kita. Karena itu penting bagi kita semua untuk tetap berpatokan kepada firman. Yesus ajarkan bahwa ikuti caranya Dia, bukan ikuti cara manusia. Manusia mencoba mencari akal atau mencari cara mempermudah bagaimana saya bisa datang kepada Tuhan dengan cara-cara yang mereka lakukan. Mungkin konsepnya baik, menyediakan supply supaya orang tidak perlu repot-repot datang jauh. Tapi mereka menghilangkan esensi hati, mereka menghilangkan korban, mereka menghilangkan semangat, mereka menghilangkan cinta di sana. Ditukar dengan dagang. Saudara, ini menyakiti hati Tuhan. Dan mungkin kita lihat bahwa ini sudah terjadi lama sekali.
Tapi apakah kita tidak seperti itu? Sampai hari ini banyak dari kita yang masih memainkan hal-hal seperti ini untuk memotong apa yang Tuhan mau sebenarnya dalam kehidupan kita. Kita lakukan prosesnya, kita singkat, yang penting kita sampai sana. Yang kedua, belajar untuk tidak bertransaksi dengan Tuhan, saudara. Ini penting. Kata dagang di sana itu artinya menukar. Sedangkan kita tahu bahwa persembahan yang pertama yang dilakukan manusia, kita belajar dari Kain dan Habel, itu bukan soal lembunya, bukan soal korbannya, tapi juga soal hatinya yang datang kepada Tuhan. Banyak dari kita berpikir, saya akan ikut Tuhan kalau Tuhan lakukan ini. Saya akan ikut Tuhan kalau Tuhan sembuhkan saya. Saya akan sungguh-sungguh dengan Tuhan kalau Tuhan memberkati pekerjaan yang saya lakukan sekarang. Saya akan memberikan setengah dari hasil apa yang saya punya kalau Tuhan loloskan tender saya yang sekarang. Kita mencoba bertransaksi dengan Tuhan. Dan kita anggap itu sebagai suatu kebenaran. Kita datang ke gereja, kita datang ke rumah Tuhan. Kita bahkan berdoa kepada Tuhan dengan model-model transaksi yang seperti ini. Yang sebenarnya Tuhan tidak suka sama sekali. Datang dengan cinta, datang dengan hati. Bukan dengan sesuatu yang kita sudah miliki atau sudah kita siasati dalam hidup kita. Ingat bahwa Tuhan selalu melihat hati, bukan apa yang dari luar. Kita harus ubah pikiran-pikiran kita yang dunia ini menjadi pikiran-pikiran Kristus. Apa yang Dia pikirkan itu berbeda sama sekali dengan apa yang kita pikirkan, saudara. Berhenti lakukan segala sesuatu dengan cara manusia. Mengapa di dalam kisah ini Tuhan Yesus tidak membuat cambuk dan tidak memukul orangnya? Tapi Dia menghancurkan meja, lalu memukul ternak, domba-domba dan sekaliannya. Karena yang Tuhan fokuskan adalah bendanya, saudara. Alatnya, hartanya, bukan orangnya. Ingat bahwa di mana hartamu, di situ adalah hatimu. Yang Yesus hancurkan adalah hartamu. Kalau engkau terikat kepada satu dan yang lain hal yang bukan dari Tuhan, Tuhan akan hancurkan itu. Tuhan akan ambil itu karena Dia mengasihi jiwamu, Dia mengasihi rohmu. Saudara, kita harus tahu bahwa kasih Tuhan itu benar-benar tulus dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita datang kepada Tuhan tidak perlu ada alasan, karena Tuhan sudah lakukan A, B, C, D dalam kehidupan kita, baru kita mau mengasihi Tuhan atau baru saya mau melayani Tuhan. Tapi sebaliknya kita harus menyadari bahwa Tuhan itu sudah terlalu baik dalam kehidupan kita. Dan kalau sampai hari ini kita boleh ada dan masih bertahan walaupun melewati masalah, struggle dan sebagainya, itu juga karena perlindungan dan kasih karunia Allah yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari ini, saudara. Jangan datang kepada Tuhan dengan motif tertentu yang tidak tulus. Coba ubah pikiran cara kerja kita saat kita bekerja, saat kita melayani Tuhan, lakukan itu dengan tulus, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Oke. Jadi ini adalah yang bisa saya simpulkan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa proses yang benar itu yang Tuhan mau. Apa yang kelihatannya baik-baik saja itu belum tentu benar. Kita harus terus cross check hati kita. Dan yang kedua, datang kepada Tuhan dengan bukan mental transaksi atau dagang. Datang kepadanya dengan hati yang tulus. Karena apa yang baik belum tentu benar. Saya akan berdoa buat saudara tempat ini. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu terbatas dalam perkataan, tapi hamba percaya Tuhan berbicara lebih buat hari ini, buat semua yang mendengarkan Tuhan hari ini. Supaya hati kami semua diubahkan dari pola pikir dan paradigma kami yang mencari keuntungan semata hanya untuk memuaskan keinginan diri kami sendiri. Berbalik kepada pikiran Kristus, berbalik dengan cara Tuhan. Kami berubah dari apa yang kami pikir baik, tapi kami mau menjalani apa yang Tuhan pandang benar. Setiap tingkah laku pikiran kami diluruskan oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan dan berkenan kepadamu. Terima kasih kami percaya kami dipimpin, kami percaya hidup kami dituntun, dan segala yang kami perlukan Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara.